materi kita kali ini yaitu tentang teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Simak penjelasan berikut ini. Teks negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Memiliki partisipan. Dalam negosiasi, selalu melibatkan dua partisipan atau lebih. Jika Anda menemukan contoh percakapan negosiasi tentang proses jual-beli, maka partisipan yang terlibat adalah konsumen dan pedagang. 2. Mencari penyelesaian atau jalan tengah. Karena dalam negosiasi terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, tentu mengutamakan cara penyelesaian masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. 3. Mengarah pada tujuan praktis. Dalam negosiasi, tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menawar sesuatu. Kepentingan apapun yang dinegosiasikan pasti mengarah pada tujuan praktis, yaitu tawar-menawar. 4. Memprioritaskan kepentingan bersama. Karena dalam negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka proses negosiasi dilakukan atas dasar kepentingan bersama. 5. Menghasilkan kesepakatan. Hasil akhir dari proses negosiasi tentu mengarah pada kesepakatan antara pihak yang berunding. Negosiasi dikatakan berhasil jika mendapatkan kesepakatan bersama. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Mengandung kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk. Pada teks negosiasi, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak untuk mengajak pihak lainnya menyepakati tawaran yang diberikan. 2. Menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan. Kalimat deklaratif biasanya diakhiri dengan tanda titik. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. Agar proses negosiasi berjalan lancar, tentunya bahasa yang digunakan harus mengutamakan kesopanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam teks negosiasi biasanya bahasa yang sopan dimulai dengan kata tolong, silakan, boleh, maaf, dan lain-lain. 4. Terdapat konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan yaitu kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan sebagainya. 5. Mengutamakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang dimaksud adalah
kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Dengan menggunakan kalimat efektif, informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran. 6. Menggunakan kalimat perintah atau yang bersifat memerintah. Kalimat perintah yang dimaksud adalah kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. 7. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Contoh pronomina: saya, kami, Anda, kalian, kita, dan sebagainya. 8. Berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan yang dimaksud adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Berikutnya adalah tujuan dan ciri-ciri teks negosiasi. Sama seperti jenis-jenis teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki tujuan dan ciri-ciri. Tujuan teks negosiasi ada beberapa macam. Pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan kedua yaitu persatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan selanjutnya ialah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan tujuan terakhir, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya yaitu jenis-jenis teks negosiasi. Secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu teks negosiasi tuturan langsung dan tak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung pun terbagi lagi menjadi 1. Teks negosiasi pemecahan konflik atau negosiasi untuk memecahkan masalah dan menghasilkan kesepakatan. 2. Teks negosiasi kerjasama. Ketiga, teks negosiasi yang berkaitan dengan negosiasi penjual dan pembeli. Teks negosiasi tuturan tak langsung merupakan teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Pihak pertama mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan. Berikutnya adalah struktur teks negosiasi. 1. Teks negosiasi pemecah konflik. Struktur teks negosiasi pemecah konflik terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisikan sapaan atau pengenalan diri dari dua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian isi terdapat dua bagian. Pertama, bagian penyampaian materi, pertanyaan, atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Bagian kedua adalah bagian tawar-menawar serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan bagian penutup ialah
bagian akhir dari teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya bagian ini berisikan salam penutup. 2. Teks negosiasi kerjasama. Struktur teks negosiasi kerjasama terdiri dari pembuka atau orientasi, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka atau orientasi berisikan salam sapa atau pengenalan diri dari kedua belah pihak. Bagian kedua dari struktur teks negosiasi kerjasama yaitu terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bagian pengajuan merupakan bagian yang berisikan pengajuan dari pihak yang mengajukan ke pihak yang diajukan. Bagian penawaran merupakan bagian yang berisi penawaran dari pihak yang mengajukan kepada pihak yang diajukan. Dan bagian persetujuan merupakan bagian kesepakatan antara pihak yang mengajukan dengan yang diajukan. Bagian ketiga dari teks negosiasi kerjasama ialah bagian penutup. Bagian ini tidak jauh berbeda dengan teks negosiasi pemecahan konflik karena hanya berisi salam penutup. 3. Teks negosiasi penjual dan pembeli. Teks negosiasi ini memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian pembuka atau orientasi yang berisikan salam pembuka dan awal negosiasi. Bagian ini relatif sama dengan teks negosiasi sebelumnya. Hanya berbeda fungsi dan tujuannya saja. Bagian berikutnya yaitu bagian isi. Bagian ini merupakan bagian yang terdiri atas 5 bagian, yaitu permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pembelian. Pada bagian isi, permintaan berisi permintaan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Pada bagian pemenuhan, berisikan pemenuhan barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Bagian isi ketiga, bagian penawaran, berisikan tawar-menawar harga barang dari pembeli dan dari penjual. Bagaimana penjual memberi tanggapan. Selanjutnya, bagian persetujuan. Bagian ini berisikan keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Dan bagian isi terakhir yaitu bagian pembelian. Bagian ini berisikan transaksi dari pembeli setelah penawaran harga disetujui penjual. Dan bagian terakhir dari teks negosiasi penjual dan pembeli ialah penutup. Bagian ini berisikan kalimat penutup atau salam penutup, sama seperti 2 jenis teks negosiasi lainnya.